Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan perancangan basis data. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar basis data. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa dapat mengerti tentang konsep dasar basis data. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar basis data, bahan kajian, terminologi, operasi dasar basis data, objektif bisnis data, aplikasi bisnis data, penilaian mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar basis data. Yang pertama terkait dengan definisi, basis adalah markas tempat berkumpul atau tempat bersarang atau gudang. Data adalah representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi, himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama tanpa pengulangan atau redundansi, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file tabel arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Basis data dan lemari arsip. Basis data bisa dibayangkan sebagai almari arsip dengan berbagai cara pengaturannya. Basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsipnya yaitu pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Basis data bisa dibayangkan sebagai almari arsip dengan berbagai cara pengaturannya. Tadi sudah disampaikan. Konsep basis data analoginya hampir mirip dengan lemari, di mana di sini ada lemari, ya, ditempatkan, ada map dan sebagainya. Untuk basis data di sini ada disk atau database, di mana ditempatkan ada file seperti itu. Contohnya di sini ada NIM, nama, alamat, dan juga tanggal lahir. Data yang didapat dari fakta pada transaksi, ini adalah data seperti itu. Jadi ada data, di sini juga ada fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 4, fakta 5, fakta 6, fakta 7, dan fakta 8. Dan nanti menghasilkan suatu dari transaksi seperti itu ya, yang didapatkan dari transaksi-transaksi. Hubungan data dengan basis data, di mana di sini ada basis data, di sini juga ada data transaksi, ada misalkan di sini ada file pegawai, ada data transaksi file pelanggan, ada file penjualan, ada file produk, di mana di sini ada basis data, ada tape drive, ada komputer, ada media lain, flash disk, hard disk, CD atau DVD, ada floppy disk, DVD-RW, floppy disk drive, tape atau tape drive seperti itu ya. Latar belakang, pemrosesan basis data menjadi perangkat andalan dan kehadirannya sangat diperlukan oleh berbagai institusi dalam perusahaan. Dalam pengembangan sistem informasi diperlukan basis data sebagai media penyimpan data. Kehadiran basis data dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Membantu pengambil keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Adapun tujuan dari basis data yang pertama adalah mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Tidak adanya redundansi atau kerangkapan data dan menjaga konsistensi data. Pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Berikut adalah perbedaan manajemen database dengan file manajemen tradisional. Di mana di sini adalah file manajemen tradisional ada program oriented, bersifat kaku, kerangkapan data, hanya satu user dalam satu waktu. Dalam file manajemen basis data itu ada data oriented, bersifat luas, terkendalinya kerangkapan data, lebih dari satu user dalam satu waktu. Tujuan pemanfaatan basis data ada kecepatan dan kemudahan atau speed, ada efisiensi ruang penyimpanan atau space, ada keakuratan atau akurasi, yang keempat ada ketersediaan atau availability, yang kelima adalah kelengkapan atau completeness, yang keenam adalah keamanan atau security, yang ketujuh adalah kebersamaan atau shareability, yang kedelapan adalah pemusatan kendali data, yang sembilan adalah kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru, yang 10 adalah user view. Berikut adalah kelebihan basis data. Yang pertama adalah mengurangi kerangkapan data, mencegah ketidakkonsistenan, keamanan dapat terjaga, integritas data dapat dipertahankan, data dapat digunakan secara bersama-sama.
Selanjutnya adalah kekurangan basis data, di mana di sini sistem lebih rumit, jadi memerlukan tenaga ahli dalam desain program dan implementasi. Harganya bersifat lebih mahal jika ada akses yang tidak benar, kerusakan juga dapat terjadi. Karena semua data di tempat terpusat, kerusakan software dan hardware dapat terjadi. Proses pemeliharaan dapat memakan waktu karena ukurannya yang besar. Proses backup data juga memerlukan waktu. Adapun penerapan basis data, bentuk-bentuk perusahaan yang dapat menerapkan basis data, yang pertama adalah perbankan, yang kedua adalah pendidikan atau sekolah, yang ketiga adalah rumah sakit, yang keempat adalah telekomunikasi. Konsep sistem basis data, di mana sistem adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas jumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi atau tugas tertentu yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Berikut adalah komponen sistem basis data, di mana di sini ada hardware, ada operating system, ada database management system, ada user atau pengguna, ada optional software. Database management system adalah suatu kumpulan program yang digunakan user untuk mengelola database, di mana di sini ada create dan maintenance. DBS mencakup proses defining, ada manipulating, dan juga ada sharing. Fungsi yang lebih penting dari DBMS adalah proteksi dan maintenance database dalam jangka panjang, di mana di sini adalah proteksi dan juga ada maintenance. Macam-macam DBMS ada DBase, ada FoxPro, ada Ingress, ada PostgreSQL, ada MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, ada Oracle, ada DB2, ada Informix, dan lain-lain. Struktur sistem keseluruhan sebuah DBMS umumnya memiliki sejumlah komponen fungsional atau modul sebagai berikut. Yang pertama adalah File Manager, yang kedua adalah Database Manager. Selanjutnya adalah Query Processor, juga ada DML Precompiler, ada DDL Compiler. Bahasa basis data merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan. Misalnya SQL, DBSQL, dan sebagainya. Bahasa basis data dipilah ke dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah Data Definition Language atau DDL. Yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. Selanjutnya yang ketiga adalah Data Control Language atau DCL. Pengguna basis data yang pertama adalah Database Administrator atau DBA. Selanjutnya adalah Database Designer, ada Database Administrator, dan juga ada User. Berikut adalah referensi dari pertemuan kali ini dari Ihwanuddin, Konsep Dasar Basis Data, dan juga dari Lubis, Basis Data Dasar untuk Mahasiswa Ilmu Komputer. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.